Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil Arashid dengan NIM 22134049. Alhamdulillah atas rahmat dari ridho Allah Subhanahu wa taala saya dapat mempresentasikan bentuk dasar komunikasi dan proses komunikasi pada mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya mata kuliah ini diampu oleh Ibu Astra Prima Budiarti. Tidak memperpanjang kata lagi, langsung saja ke materinya. Jadi bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, bentuk dasar komunikasi. Komunikasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Misalnya komunikasi tatap muka, telepon, telegram, dan lain-lain. Komunikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Pengertian komunikasi verbal atau komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaiannya. Alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi ini adalah bahasa yang keluar sebagai ucapan atau tulisan. Cara komunikasi ini efektif jika orang lain yang berinteraksi paham dan mengerti bahasa yang dipakai. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Pengertian komunikasi nonverbal merupakan jenis komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Misalnya melambaikan tangan yang tujuannya sebagai tanda selamat tinggal. Komunikasi ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, namun menggunakan interpretasi dan logika sehingga orang lain mampu memahaminya orang lain tanpa harus berbicara. Yang selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi adalah panduan untuk mewujudkan komunikasi yang efektif. Melalui proses komunikasi itulah pembagian makna bersama antara pengirim dan penerima terjadi. Individu yang mengikuti proses komunikasi akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih produktif dalam setiap aspek dan profesinya. Komunikasi yang efektif mengarah pada pemahaman. Komponen komunikasi. Proses komunikasi terdiri dari 4 komponen utama. Komponen tersebut termasuk encoding, media transmisi, decoding, dan umpan balik. Ada juga dua faktor lain dalam prosesnya, dan kedua faktor tersebut ada dalam bentuk pengirim dan penerima. Yang pertama, pengirim atau sender. Pengirim adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memulai komunikasi yang dikenal dengan sebutan komunikator. Yang kedua yaitu pengkodean encoding. Langkah pertama yang dihadapi pengirim melibatkan proses pengkodean atau encoding. Untuk menyampaikan makna, pengirim harus memulai encoding, yaitu menerjemahkan informasi menjadi pesan dalam bentuk simbol yang merepresentasikan ide atau konsep. Selanjutnya ada saluran atau channel. Untuk memulai mengirimkan pesan, pengirim menggunakan beberapa jenis saluran. Yang keempat ada penafsiran atau decoding. Setelah saluran yang sesuai dipilih, pesan memasuki tahap decoding dari proses komunikasi. Decoding dilakukan oleh penerima. Yang kelima ada penerima atau receiver. Penerima adalah individu yang menjadi tujuan dari pesan tersebut. Yang keenam ada umpan balik atau bisa disebut dengan feedback. Umpan balik adalah mata rantai terakhir dalam rantai proses komunikasi. Setelah menerima pesan, penerima menanggapi dengan cara tertentu dan memberi sinyal tanggapan itu kepada pengirim. Yang terakhir ada gangguan atau noise. Meskipun proses komunikasinya tampak sederhana, pada dasarnya tidak. Hambatan atau gangguan tertentu muncul dengan sendirinya selama proses berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.